cara orang Yahudi mengetahui kuat dan lemahnya umat Islam. Ya, dari mana? Dilihat di sholat subuh. Kata orang Yahudi nih, kalau umat Islam itu sholat subuhnya masih seperti sholat Jumat, masih kuat umat Islam itu. Tapi kalau sholat subuhnya cuma tinggal beberapa orang saja, itu menandakan umat Islam itu sudah lemah. Tuh ya. Tapi nggak berhenti di situ. Ya. Orang Yahudi kembali melakukan penelitian dari mana kekalahan atau kelemahan umat Islam itu. Ada 3 hasil analisa mereka terhadap umat Islam. 3 hasil analisa mereka. Yang kalau kita teliti itu bisa kita jadikan sebagai senjata makan tuan bagi mereka. Yang pertama, kata orang Yahudi, cara untuk menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslimin itu, kata Yahudi ini, yang pertama adalah hadmul usrah. Yang pertama, apa itu? Menghancurkan sendi-sendi keluarga. Nah ini. Ya, ini kata Yahudi. Jadi kalau ingin menghancurkan peradaban Islam, peradaban kaum muslimin, cara yang pertama adalah rusak dulu tuh sendi-sendi keluarga muslim itu. Bagaimana mereka merusak sendi-sendi keluarga itu? Detail mereka. Ya, ada jalurnya. Apakah dari suaminya, apakah dari anaknya? Bukan. Cara menghancurkan sendi-sendi keluarga itu min ajli imraatihi. Dari jalur para istrinya. Tuh. Ini kata orang Yahudi. Jadi kalau ingin menghancurkan satu keluarga itu, hancurkan dari istrinya. Hancurkan dari seorang sosok ibunya. Hancur itu sendi keluarga. Kata Yahudi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita teliti, memang kendali rumah tangga itu ada pada suami. Kendali keluarga ada pada suami. Tapi sebab baik dan buruknya keluarga itu ada pada istri. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi penggerak tubuh kita untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan nikmat iman dan Islam ini hingga ajal menjemput kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keislaman yang Rasulullah SAW praktekkan dan Rasulullah perlihatkan kepada umatnya
adalah keislaman yang betul-betul murni untuk memenuhi kehendak Allah saja. Tidak ada sedikit pun kepentingan pribadinya, tidak ada pula kepentingan Bani Hashimnya, juga tidak ada kepentingan bangsa Arabnya sedikit pun. Oleh karenanya ketika kita berislam pun jangan sampai keislaman kita disandarkan pada kepentingan pribadi. Jangan pula kemudian disandarkan kepada kepentingan keluarganya. Jangan pula disandarkan kepada kepentingan golongannya, termasuk kepentingan negaranya. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyandarkan keislaman kita kepada kepentingan-kepentingan duniawi itu, maka keislaman yang kita praktekkan ini tidak akan Allah terima. Salah satu di antara syarat diterimanya ibadah dan keislaman kita ini adalah akhlasan. Ya, akhlasan yaitu amalan yang paling ikhlas. Sebagaimana ini tafsir Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, di dalam menafsirkan satu ayat dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad ketika mengatakan ahsanu amala, amalan terbaik itu adalah amalan yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah akhlasan, yang kedua sawaban. Yang pertama adalah amalan yang paling ikhlas, yang kedua sawaban adalah amalan yang paling benar alias sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya kemudian mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah benarnya keislaman kita betul-betul hanya karena Allah saja, sehingga kalau keislaman kita hanya dilandaskan pada keridhaan Allah saja, insyaallah rahmatan lil alamin itu akan Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi kita yang belum kelar, yang belum selesai, materi tentang nusyuz, ya, durhaka seorang istri kepada suami. Ada satu dulu informasi yang mesti kita ketahui. Ini adalah sebuah hasil analisa dari orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Karena secara berkala itu orang Yahudi selalu saja mempelajari, menganalisa, mengawasi umat Islam. Dan memang tujuannya ingin memberangus dan ingin melenyapkan Islam dan kaum muslimin. Makanya Allah abadikan tuh permusuhan Yahudi dalam Al-Quran. Bukan kita kemudian rasis, ya, kok benci-benci amat sama Yahudi. Bukan, kebencian itu bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan. Tapi kebencian itu, ya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu justru yang ada mereka yang membenci kita. Sehingga kita apa? Kita dituntut untuk waspada. Ya. Jadi kebencian mereka kepada kita ini bukan kemudian dilawan dengan kebencian yang serupa, tidak. Tapi kebencian yang mereka lakukan kepada kita ini kita jadikan sebagai modal kewaspadaan kita. Begitu, ya. Jadi bukan kita rasisme kepada mereka, tidak. Mereka yang sesungguhnya rasis kepada kita semua. Nah, termasuk ini informasi mungkin besar kemungkinan, tapi kita berdoa kepada Allah, bagaimanapun hebatnya rencana manusia, tetap kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Menurut perkiraan itu COVID akan kembali menggila katanya, ya, akan mulai menggila kembali, wallahu alam kapan, dan PPKN akan kembali diberlakukan, ya, berlapis-lapis. Ditambah program vaksinasi sekarang door to door, bahkan ada perpresnya juga, peraturan presidennya, ya. Nah, ala kulli hal kita sudah menjalani 2 tahun, ya, kondisi COVID itu, ya. Kita sudah sedikitnya ada pengalaman. Selain pengalaman, coba digali lagi informasi sedetail mungkin, ya, informasi sedetail mungkin, karena ada satu keadaan yang
membuat kita miris ya. Salah satu dokter yang luar biasa melalui penelitian dan melalui kerja kerasnya, dia kemudian melahirkan vaksin Nusantara asli buatan orang Indonesia dan dari dari komposisi alami di Indonesia ya. Sampai kemudian di rumah sakit Gatot Subroto itu ada seorang pasien autoimun ya. Setelah diberikan vaksin ini secara berkala, alhamdulillah sembuh total. Ini ya. Tapi sayang seribu sayang, ID memecatnya dan mencabut izin prakteknya. Dokter siapa itu? Dokter Terawan. Tapi lihat lagi, ini kembali lagi mengulang sejarah lama. Ketika ada anak bangsa kita yang berprestasi internasional, prestasinya itu ya, kemudian kurang dihargai di negerinya sendiri, apa yang terjadi kemudian? Dia justru malah dihargai oleh negara lain. Dokter Terawan ini sudah dipecat, dicabut izin prakteknya, langsung kemudian disambut oleh Jerman. Masya Allah, disambut oleh Jerman, kemudian melakukan kerjasama dengan Jerman. Ini kasus kedua. Yang pertama siapa? Ya, Baharudin Yusuf Habibie. Dulu kurang diapresiasi oleh negerinya sendiri, sampai kemudian akhirnya Jerman lah yang mengapresiasi ya kecerdasannya itu. Nah, ini terulang kedua kalinya ini. Ada anak bangsa yang luar biasa berprestasi, tapi kemudian kurang dihargai, malah kemudian dihargai oleh negeri lain. Dan pada akhirnya wallahu a'lam nih hasil riset beliau ini, apakah kemudian dijual ke Jerman atau tidak, wallahu a'lam ya. Ta'ala kulli hal, meskipun ada rencana seperti itu ya, bakal ada Covid lagi, kita diupayakan harus memaksimalkan diri dengan pengetahuan yang lebih luas. Namun sayang ya, informasi tentang seputar dunia itu, dunia corona, dunia vaksin, itu kita nggak bakalan dapatkan hari ini di Facebook. Nggak bakalan kita dapatkan. Kenapa? Sudah difilterisasi lebih ketat sekali di Facebook itu, nggak bakalan dapat itu. Ya. Tapi para informan, orang-orang yang memiliki informasi berkenaan dengan ini itu tidak pernah diam. Mereka berupaya mencari jalan agar informasi itu sampai ke masyarakat, terkhusus umat Islam. Nah, makanya para informan itu, para pemilik informasi itu larinya hari ini kemana coba? Larinya ke TikTok, larinya ke snack video. Meskipun saat ini snack video pun sudah mulai itu melakukan filterisasi, nggak sebebas sebelumnya. Tapi luar biasa hari ini masih luar biasa informasinya itu. Sampai dokter-dokter dunia, dokter-dokter di barat pun bersuara tegas ya berkaitan dengan Covid kemarin, berkaitan dengan vaksinasi kemarin. Bersuara tegas sekali. Nah, ala kulli hal, itu jadikan sebagai bekal kita untuk corona jilid kedua bahasanya itu ya. Corona jilid kedua, agar kemudian kita punya modal ya untuk membentengi ya kesehatan kita, kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu Allah abadikan permusuhannya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 120. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, dan tidak akan pernah ridho siapa Yahudi dan Nasrani. Ridho terhadap siapa? Ridho terhadapmu Muhammad dan ridho terhadap umatmu. Tidak akan pernah ridho itu yang Yahudi dan Nasrani itu. Hatta sehingga tattabi'a millatahum, kamu mengikuti mereka. Kamu mengikuti millah mereka, mengikuti agama, gaya hidup mereka dan sebagainya. Sampai seperti itu. Allah abadikan dalam Al-Quran agar kemudian menjadi modal kewaspadaan kita.
terhadap mereka ini. Nah, ada satu penelitian, kalau dulu pernah juga ada cara orang Yahudi mengetahui kuat dan lemahnya umat Islam. Ya, dari mana? Dilihat di sholat subuh. Kata orang Yahudi nih, kalau umat Islam itu sholat subuhnya masih seperti sholat Jumat, masih kuat umat Islam itu. Tapi kalau sholat subuhnya cuma tinggal beberapa orang saja, itu menandakan umat Islam itu sudah lemah. Tuh ya. Tapi nggak berhenti di situ. Ya. Orang Yahudi kembali melakukan penelitian dari mana kekalahan atau kelemahan umat Islam itu. Ada 3 hasil analisa mereka terhadap umat Islam. 3 hasil analisa mereka. Yang kalau kita teliti itu bisa kita jadikan sebagai senjata makan tuan bagi mereka. Yang pertama, kata orang Yahudi, cara untuk menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslimin itu, kata Yahudi ini, yang pertama adalah hadmul usrah. Yang pertama, apa itu? Menghancurkan sendi-sendi keluarga. Nah, ini. Ya, ini kata Yahudi. Jadi kalau ingin menghancurkan peradaban Islam, peradaban kaum muslimin, cara yang pertama adalah rusak dulu tuh sendi-sendi keluarga muslim itu. Bagaimana mereka merusak sendi-sendi keluarga itu? Detail mereka. Ya, ada jalurnya. Apakah dari suaminya, apakah dari anaknya? Bukan. Cara menghancurkan sendi-sendi keluarga itu min ajli imraatihi. Dari jalur para istrinya. Ini kata orang Yahudi. Jadi kalau ingin menghancurkan satu keluarga itu, hancurkan dari istrinya. Hancurkan dari seorang sosok ibunya. Hancur itu sendi keluarga. Kata Yahudi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita teliti, memang kendali rumah tangga itu ada pada suami. Kendali keluarga ada pada suami. Tapi sebab baik dan buruknya keluarga itu ada pada istri. Ya. Beda nih antara kendali dengan sebab. Ya. Jadi kendali keluarga itu ada pada suami, tapi sebab baik dan buruknya keluarga itu ada pada istri. Ini, ya ini. Sehingga kemudian hasil analisa mereka orang Yahudi itu kita jadikan sebagai senjata makan tuan. Kalau mereka menyimpulkan untuk menghancurkan peradaban Islam itu dengan menghancurkan keluarga, berarti kata kuncinya apa? Agar peradaban Islam dan kaum muslim ini kuat, maka apa? Kuatkan sendi-sendi keluarga itu. Tuh ya. Begitu. Kemudian ketika Yahudi mengatakan cara menghancurkan sendi keluarga itu dari istrinya, berarti yang harus dikuatkan dari jalur istrinya. Agar keluarga itu kuat. Dari istrinya dulu. Yang harus diperbaiki. Meski prakteknya tetap kerjasama antara suami dengan istri. Tidak bisa kemudian hanya istri saja. Nggak bisa. Prakteknya kerjasama antara suami dengan istri. Makanya saya ada sedikit bekas alat peraga ini. Tentang apa dulu? Kajian rumah tangga. Ini mungkin sudah sempat viral ya. Rumus ini. Ya, tapi kita kaji. Ini bekas kajian keluarga ini. Nah ini rumusnya. Rumus agar kemudian suami dan istri itu semakin raket, harmonis. Kalau bahasa Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Ini rumusnya. Ya, rumusnya ini. Ini ada titik suami istri. Ya. Ingat dulu pernah kita sampaikan bahwa kualitas rumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dan itu semua adalah anugerah dari Allah, bukan hasil karya suami istri, bukan. Itu adalah anugerah dari Allah. Kalau ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keduanya suami dan istri itu harus bekerja sama agar mendapatkan anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kemudian kita mendapatkan anugerah tersebut, suami dan istri itu harus sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya mendekat kepada Allah, maka akan semakin dekat hati suami dengan istri. Tapi kalau kemudian istri dan suami jauh dari Allah, maka akan dijauhkan pula hatinya.
Ya, akan dijauhkan hatinya. Kemudian kalau salah satunya saja yang dekat dengan Allah, tapi kemudian suaminya misalkan jauh, istrinya dekat, tetap saja jauh, berjarak itu. Ya, tetap berjarak, nggak bakalan dekat. Atau sebaliknya, suaminya yang dekat kepada Allah, istrinya jauh kepada Allah, jauh juga berjarak. Nauzubillah min dzalik. Makanya di sini kita harus kompak ini antara suami dan istri seirama, sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang akan merekatkan hati suami dan istri itu. Dan disinilah kemudian Allah akan memberikan anugerah tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah abadikan dalam Al-Quran kisah-kisah suami istri di masa lalu. Ada ya kisahnya Imran, Ali Imran tuh. Ini keluarga yang dua-duanya kompak. Suami istri plus dengan anaknya pun kompak, dia ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kemudian ada keluarga Fir'aun. Suaminya yang jauh dari Allah, meskipun istrinya dekat kepada Allah. Nggak harmonis itu keluarga. Ya. Siti Asiyah itu dijelaskan oleh para ulama adalah seorang wanita salihah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, pernikahan model ini bukan dalil bolehnya nikah beda agama. Ini kan dulu syar'un man qablana, syariat yang pernah diberlakukan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dulu yang sudah termansuh, yang sudah terhapus ketetapannya dengan surat Al-Baqarah 222-223. Haram hukumnya nikah beda agama. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi pada Fir'aun dulu kepada Asiyah, Sayyidah Asiyah itu bukan pembenaran bolehnya nikah beda agama, tetap haram hukumnya hari ini. Ya. Nah, jadi dulu ya ada keluarga Asiyah, istrinya dekat kepada Allah, tapi Fir'aun ini suaminya jauh dari Allah SWT, bahkan ingkar, bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia akan berjarak. Ya, akan berjarak, sehingga kemudian para ulama pun menjelaskan itu. Asiyah selama dia kemudian bersuamikan Fir'aun, tidak pernah dia tersentuh oleh Fir'aun. Tidak pernah tersentuh, maksudnya tidak pernah digauli oleh Fir'aun. Makanya kan dalam riwayat nggak punya anak. Kenapa kok nggak punya anak? Bukan karena nggak subur, enggak, tapi karena Allah menjaga Asiyah, ya, sehingga tidak pernah punya keturunan. Ya, jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Fir'aun enggak? Ya, si Fir'aunnya merasa dia sudah menggauli istrinya. Di mana itu? Di mimpinya, di hayalannya. Tapi seolah-olah dia melakukannya di kehidupan nyata, seperti itu. Begitu cara Allah menjaga hambanya. Ya. Kemudian ada kisah rumah tangganya Nabi Lut. Kalau ini sebaliknya, Nabi Lut kan seorang nabi, seorang rasul dekat kepada Allah SWT, tapi istrinya ingkar kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Lut itu. Maka dia berjarak hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kemudian sekali lagi dalam rumah tangga itu prakteknya, meskipun tadi ya hasil penelitian orang Yahudi, cara menghancurkan sendi keluarga itu adalah dengan menghancurkan para istrinya, ya. Berarti itu menjadi senjata makan tuan bagi kita. Kalau ingin mempertahankan peradaban Islam dan kaum muslimin, ingin menguatkan keluarga Islam itu, maka dua-duanya harus kompak, suami dan istri sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami selain mendoakan diri sendiri, mendoakan istrinya, ya Allah jadikan istriku istri yang salihah. Begitupun istrinya, si istri itu dekat kepada Allah, selain mendoakan dirinya, mendoakan suaminya, ya Allah jadikan suamiku suami yang saleh. Begitu saling mendoakan dan saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami ketika akan pergi bekerja itu dia titipkan kepada Allah, astaudikumullahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Ya Allah, aku titipkan istriku dan keluargaku serta rumah ini kepadamu ya Allah. Engkau yang tidak akan pernah mengecewakan titipan hambanya. Kan begitu. Ya. Begitupun si istri kemudian memberikan bekal, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yasaralakal khaira haitsu ma kunta. Luar biasa indah sekali ini. Saling menitipkan kepada Allah. Suami menitipkan istrinya kepada Allah, istri menitipkan suaminya kepada Allah. Allahu akbar.
sehingga Allah akan menyatukan hati mereka. Nah, begitu ya, ini ilustrasi rumus dalam rumah tangga. Jadi harus kompak dua-duanya, bukan salah satunya saja. Baik, kita kembali. Jadi kata Yahudi itu dalam rangka untuk menghancurkan keluarga Islam, dalam rangka menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslim itu, rusak keluarganya dari sisi istri-istrinya. Rusak tuh istrinya. Dan konstruksi ini sudah dijalankan sejak lama. Ya, sejak apa? Sejak ada program emansipasi wanita. Ya. Mereka kemudian menggunakan hujah dalam rangka untuk mensamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Maka ada emansipasi wanita, seolah-olah wanita mendapatkan panggung, seolah-olah wanita mendapatkan arena untuk mengapresiasikan ya, keinginannya, cita-citanya dan sebagainya. Dari sejak itulah kemudian Yahudi mulai merusak keluarga-keluarga Islam. Walhasil apa yang terjadi kemudian, oleh karena suaminya kerja, punya penghasilan sendiri, si istrinya pun kemudian minta, saya pun pengen kerja. Ya, akhirnya si istri kerja, si suami pun kerja. Ya, si anak dikemanakan? Dititipkan ke orang tuanya atau dititipkan ke mertuanya? Kan seperti itu. Kalaupun misalkan orang tuanya dan mertuanya jauh tuh, di kampung halaman misalkan, maka apa yang terjadi? Suami dan istri mencari seorang babysitter. Anaknya dititipkan ke babysitter. Ya, di mana babysitter dia bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan apa kerjanya? Fulus, berdasarkan gaji. Kalau majikannya ngasih gaji yang puas, dia akan sayang sama titipannya. Tapi kalau majikannya ya pelit memberikan gaji cuma sedikit, bahkan sering diomeli, apa yang terjadi kemudian? Nah, disitulah kemudian si babysitter itu di belakang kita orang tuanya, ceplak dan sebagainya. Sehingga anak kita jadi korban. Korban dari mana? Ambisi tadi. Tidak mau kerjasama suami istri. Ya, tidak mau kerjasama suami istri seperti itu. Nah, ala kulli hal Islam sudah menetapkan tugas suami, tugas istri bagaimana. Sudah detail Islam ini mengajarkan sendi-sendi keluarga itu. Ya. Walhasil apa yang terjadi kemudian ketika keluarga seperti tadi, suami dan istri kemudian kerja dua-duanya, si anak kemudian ditinggal di rumah, dititipkan kepada pembantunya, apa yang terjadi kemudian? Si anak kemudian frustasi, stres, dia seolah-olah tidak punya orang tua, padahal orang tuanya masih hidup. Maka akhirnya apa? Si anak mencari perhatian di luar sana. Lihat kemarin ya fenomena Citayam. Apa? Fenomena apa kemarin tuh? Nah itu ya Citayam, sampai kemudian menjalar ke seluruh kota. Di Bandung di jalan Merdeka juga ada ikut-ikutan itu. Ya, ikut-ikutan luar biasa. Dan akhirnya apa kemarin? Sebelum akhirnya dibubarkan dan ditutup itu semua didominasi oleh siapa? LGBT akhirnya. Manusia setengah-setengah. Ya, manusia tanggung itu. Kenapa tanggung? Ya tanggung gak jadi laki beneran, gak jadi perempuan beneran, kan begitu. Ya. Nah, ala kulli hal ternyata ketika ditelusuri kenapa banyak terjadi ya manusia-manusia LGBT itu, sebab utamanya dari keluarga. Mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya. Mereka tidak pernah mendapatkan belayan orang tua. Mereka tidak pernah mendapatkan sanjungan dari orang tua. Mereka tidak pernah mendapatkan hukuman dari orang tua. Hukuman dalam keluarga itu ternyata membangun sebuah kekuatan. Ya, berbeda hukuman dari luar dengan hukuman dari orang itu beda itu hasilnya. Ya, jadi antara kasih sayang dengan antara punishment dan reward itu harus seimbang dari orang tua kepada anak itu. Jangan sampai kemudian reward saja terus, disanjung-sanjung terus, tidak pernah dihukum kesalahannya. Ini pun akan menjadikan si anak itu apa? Si anak itu menjadi orang yang nakal nantinya. Ya, anak yang nakal nantinya. Ya, manja lagi. Terus kalau kemudian si anak itu kalau dikerasi terus, ya, dihukum terus, ditakut-takuti terus, dia akan menjadi orang yang ketakutan.
serba takut untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan la takun ratban fatu'sara wa la takun yabisan fatakassar. Jangan kamu jadi orang yang lunak, mudah diinjak nanti, diinjak-injak. Tapi jangan pula kamu menjadi orang yang terlampau kasar, terlampau keras. Kamu akan mudah dihancurkan. Kata Ali bin Abi Thalib demikian. Nah, maka kemudian efek dari tadi itu, efek dari kemudian orang tua dua-duanya sibuk mencari ma'isyah, sibuk bekerja di luar sana, akhirnya anak tidak terperhatikan. Dan akhirnya mereka mencari perhatian di luar sana, bergaul dengan orang-orang yang tidak kita ketahui. Na'udzubillah min dzalik, sampai pada akhirnya setelah diketahui kita baru menyesal. Na'udzubillah itu. Dan akhirnya apa? Yang tepuk tangan Yahudi. Yes, berhasil saya menghancurkan keluarga-keluarga muslim. Makanya kita balikan tuh hasil analisa mereka itu, kita jadikan sebagai senjata makan tuan. Supaya mereka tidak bisa mengalahkan kita. Dan benteng pertahanan rumah tangga kita kuat. Kemudian benteng peradaban Islam dan kaum muslim itu kuat. Kuatkan rumah tangga itu. Kuatkan si istri. Dan praktiknya kerjasama dengan suami. Ada kerjasama itu. Ya. Nah, kulli hal, oleh karena tidak terpenuhinya ya kerjasama di rumah tangga itu, akhirnya kemudian terjadilah dosa besar yang sedang kita bahas, yaitu nusyuz. Ya, nusyuz yaitu durhaka terhadap suami. Nah, oleh karenanya kemudian sekali lagi ini harus jadi perhatian kita semua, terlebih lagi umat Islam ya di dalam keluarga, karena sebuah negara itu terdiri dari beragam masyarakat, suku, bangsa kan. Sebuah negara itu, kekuatan sebuah negara ya tergantung dari kekuatan masyarakatnya juga. Masyarakat itu kan kumpulan ya dari keluarga-keluarga kecil. Besar dan kuatnya suatu masyarakat itu ditentukan dengan kuatnya keluarga-keluarga yang ada itu. Oleh karenanya sebagai wujud kita ingin membangun bangsa kita yang kuat ini, ya mulailah dari keluarga itu. Mulai dari keluarga. Kemudian kita balik lagi, kita tarik lagi, ada masalah pada rumah tangga hari ini, terkhusus rumah tangga umat Islamnya. Ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya salah mengambil persepsi kewajiban masing-masing suami dan istri. Ya, kewajiban suami utamanya apa? Kewajiban terwajib bagi suami apa? Hah? Nah, ini fakta kesalahan di rumah tangga hari ini. Si suami dikiranya memiliki tanggung jawab dan kewajiban besarnya itu adalah menafkahi. Salah, bukan itu. Kewajiban yang harus dipikul oleh para suami itu apa? Dalam Al-Quran itu, qu anfusakum. Nah, itu kewajiban utamanya. Berusaha untuk memastikan pribadinya dan keluarganya, istri dan anak-anaknya itu tidak tersentuh api neraka. Perhatikan, ayat ini menceritakan tentang sesuatu yang nanti terjadinya nanti di akhirat. Tapi kenapa kemudian itu disampaikan ketika di dunia ini? Karena apa yang terjadi nanti di akhirat itu akumulasi apa yang kita lakukan hari ini. Akumulasi apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kita ingin tahu tersentuh atau tidaknya api neraka nanti itu akibat dari hari ini. Ya. Nah, ada kesalahan keluarga Islam hari ini. Suami tidak tahu kewajiban utamanya di rumah tangga. Salah satunya tadi, kesalahan kemudian menerima kewajiban utamanya, mencari nafkah. Walhasil apa yang terjadi kemudian? Fakta yang terjadi hari ini, karena suami merasa itulah kewajibannya, dia merasa kemudian tidak punya kewajiban lain kecuali hanya itu saja. Dia pergi keluar dari rumahnya, bekerja semaksimal mungkin, sampai kemudian dia lupa ada kewajiban yang lain. Ya, sehingga kemudian apa? Si istri berjibaku sendiri di rumahnya. Itu pun masih mending kalau istrinya ada di rumah. Lah ini tadi seperti keadaan tadi, si istrinya pun ternyata kerja di luar. Allahu Akbar. Ini akan menjadi bom waktu nantinya. Makanya ini mesti di reset kembali ya, diinstal ulang kembali. Kewajiban suami dan istri itu ya
harus dikembalikan kepada masing-masing. Nah itu ya, jadi kewajiban utama suami itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, yaitu memastikan diri dan keluarganya tidak tersentuh api neraka. Makanya kemudian Allah sudah kasih itu kisi-kisinya agar kemudian tidak tersentuh api neraka itu ya hari inilah kita harus refleksikan. Perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan, larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Begitu. Begitupun tidak cukup oleh suaminya saja, istri pun harus melakukan hal yang sama. Nah, baru kemudian kewajiban berikutnya mencari nafkah. Dan ternyata dalam rangka tadi, penopang tugas utama suami yaitu memastikan diri dan keluarganya tidak tersentuh api neraka. Ya, penopang utamanya apa? Penopang utamanya adalah ilmu. Ya, penopang utamanya adalah ilmu, menuntut ilmu. Nah, oleh karena tadi persepsi yang salah suami itu akhirnya apa? Lihat sekarang majelis taklim didominasi oleh siapa? Perempuan kan, para ibu. Bapak-bapaknya? Ya ketika ditanya kenapa dan kemana? Kerja. Itulah persepsi yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Ya, persepsi yang salah itu akan melahirkan tindakan salah. Karena merasa kewajiban utamanya sebagai seorang suami itu mencari nafkah, ya dicari nafkah akhirnya. Menuntut ilmu itu dijadikan prioritas kesekian kalinya. Kalau dia kemudian ada waktu kosong, waktu luang, waktu santai, tidak capek, baru ngaji. Ya, dia tidak pernah menyediakan waktu khusus untuk ngaji, untuk menuntut ilmu itu. Padahal Imam Abu Hanifah, ini yang paling ringan hukumnya. Imam Abu Hanifah itu mensejajarkan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban mencari nafkah. Ini bagi yang sudah berkeluarga ini. Sama-sama wajib. Ya, jadi mencari ilmu wajib sama wajibnya sebagaimana juga kewajiban mencari nafkah. Tuh. Sekarang pertanyaannya, ketika dua kewajiban tadi itu bertubrukan dalam satu waktu, kira-kira mana yang dikedepankan? Yang dikedepankan mana? Kata ibu tadi ilmu dulu ya bu. Tapi beras habis, makanan habis di rumah. Mau tetap ilmu bu? Sok. Mau tetap ilmu bu? Apa yang harus kita lakukan? Ketika ada dua kewajiban bertubrukan dalam satu waktu, yang kita lakukan adalah memeriksa dan menganalisa dulu. Ya. Mana yang kemudian kewajiban yang bisa kita geser-geser dulu, atau bisa diantisipasi, atau bisa diakal-akalin dulu. Nah itu, kalau misalkan ini bisa diakalin nih, kedepankan kewajiban yang sulit untuk diakali. Ingat, ketika ada dua kewajiban yang sama-sama wajib bertubrukan dalam satu waktu, caranya bukan begini, ambil satu tinggalkan yang lain, bukan begitu caranya. Ini cara yang salah. Kalau dua-duanya wajib, maka yang harus kita lakukan, persepsi pertama apa? Dua-duanya harus terlaksana. Karena dua-duanya wajib. Itu yang pertama. Yang harus kita sikapi dulu, dua-duanya mesti dilaksanakan. Baru setelah itu tadi analisa, mana yang bisa kemudian diakali, digeserkan sedikit waktunya, mana yang kemudian kita prioritaskan utama. Begitu. Sebagaimana ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari sejak subuh dia tidak pulang, dia mantang terus mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Rasulullah menutup majelis, dia ikuti Rasulullah, dia banyak tanya kepada Rasulullah SAW. Sedang asyik tuh, kemudian menerima ilmu dari Rasulullah SAW, tiba-tiba perutnya kekurbukan, bel, kerbuk, lapar. Ya, akhirnya apa? Umar bin Khattab rencananya dia mau pulang dulu, makan, balik lagi ke masjid. Rencananya begitu. Tapi ternyata ketika dia sampai ke rumahnya, rupanya di rumah tidak ada makanan sedikit pun. Dia tanya kepada istrinya, "Beb, nggak masak?" Kata istrinya, "Masak apa? Nggak ada yang bisa dimasak." "Loh kok nggak belanja? Belanja pakai apa? Nggak ada yang bisa dipakai untuk belanja. Habis uang, habis." Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab. Saking asyiknya dia menuntut ilmu, lupa akan mencari nafkah. Kalau kita kan sebaliknya ya, asiknya mencari nafkah, lupa menuntut ilmu. Kita mah kebalikannya. Ya, walhasil apa yang terjadi kemudian? Baik kalau begitu kata Umar, saya ke pasar dulu ya, saya cari nafkah dulu.
Baru selangkah keluar dari rumahnya, ingat lagi, saya kan lagi bermajlis sama Rasulullah. Wah, galau tuh Umar bin Khattab itu. Kalau saya pergi ke pasar berarti majlis tertinggalkan tuh. Saya ketinggalan ilmu berarti. Bayangkan Umar bin Khattab dilanda kegalauan ketika itu. Antara mencari nafkah dengan mencari ilmu. Allahu Akbar. Ini Umar bin Khattab ini. Kira-kira kalau itu terjadi pada kita, mana yang kita ambil? Alah, neangan ilmu angke deui bisa kan begitu kita mah. Ya, bisa nanti lagi juga lah. Ya, sekarang ini yang paling mendesak adalah makan kan begitu. Umar bin Khattab nggak begitu. Dia tidak pergi ke pasar. Dia termenung terus mencari solusi. Bagaimana ya Allah? Sampai kemudian akhirnya terlintas. Oh, saya panggil saudara Ansornya. Dipanggillah saudara Ansornya. Rencananya dia minta solusi. Mudah-mudahan ada solusi dari saudara Ansornya itu. Akhi, ya, saya lagi galau nih. Galau kenapa? Saya ini tadinya lagi asyik nih di majelis ilmu dengan Rasulullah. Tiba-tiba saya lupa mencari nafkah ini. Sampai di rumah habis sama sekali, nggak ada yang bisa dimakan, sampai nggak ada uangnya juga. Ini Umar bin Khattab ya pernah seperti itu, bahkan bukan sekali dua kali, sering sekali. Umar bin Khattab seperti itu. Ya, tapi istrinya nggak pernah protes. Nggak nyusulan ke masjid itu, ya akang enggak, dibiarkan saja sampai dia tahu sendiri. Seperti itu istrinya Umar itu, luar biasa salihahnya itu. Anak-anaknya pun nggak pernah protes, nggak pernah kemudian nagih ke bapaknya. Abah pengen jajan, lapar nih, nggak begitu, biarkan saja. Seperti itu Umar bin Khattab mengkondisikan keluarga itu. Nah, kita kembali lagi, dia minta saran dari saudara Ansornya. Ternyata saudara Ansornya pun mengalami dilema yang sama. Sama saya juga ini. Ya, tadinya mau balik lagi ke masjid, kondisinya ternyata seperti itu. Bukan dapat solusi, ini malah nambah pikiran, jadi mikiran dua ini. Akhirnya apa? Umar bin Khattab minta kepada Allah, minta janji yang Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah beri jalan keluar dari berbagai kesulitan itu. Tiba-tiba terlintas, oh iya, saya punya solusi nih. Bagaimana solusinya? Kita kerjasama. Bagaimana kerjasamanya? Hari ini ya kamu balik lagi ke masjid, ya saya mau ke pasar. Lah terus keluarga saya gimana nanti makan? Sebentar dulu, belum selesai nih. Saya nyari nafkah di pasar itu. Hasil dari saya mencari nafkah di pasar, saya bagi dua, 50-50, ya, 50%, 50% buat saya, 50% buat keluarga kamu, ya, deal tuh. Nah nanti malam kamu sampaikan apa yang seharian ini kamu dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Esok hari gantian, kamu yang ke pasar, saya ke majelis Rasulullah. Luar biasa, ya. Jadi sikap pertamanya jangan sampai terhilangkan dua-duanya. Dua kewajiban tadi itu, dua-duanya harus didapatkan. Dua-duanya harus terlaksana. Begitu dulu sikapnya. Ya. Dan akhirnya Umar bin Khattab dengan saudara Ansornya bekerja sama terus seperti itu. Sampai saudara Ansornya meninggal. Allahu Akbar. Nah, coba praktekkan itu model seperti itu. Ya, praktekkan seperti itu. Nah, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Oleh karenanya kemudian kita kembali lagi, ya, persepsi yang salah yang diterima dan diketahui oleh para suami hari ini harus diriset ulang, harus diinstal ulang itu, bahwa kewajiban terwajibnya para suami itu memastikan diri dan keluarganya tidak tersentuh api neraka, dan penopang utamanya itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu. Para suami hari ini kan mencukupkan menuntut ilmunya sepekan sekali. Itu pun yang ikutan. Ada yang enggak sepekan sekali, ada yang sebulan sekali. Ya, minimal itu kan sepekan sekali. Padahal dalam amalan ibadah lain itu ada apa fasilitas menuntut ilmu lain. Contohnya apa? Ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu adalah fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Oleh karenanya kemudian jadikan khutbah Jumat itu sebagai fasilitas untuk menambah ilmu.
Nah ini harus apa? Harus ada kerjasama juga suami dan istri itu ketika khutbah Jumat. Nah para istri itu nanti ke suaminya pesen, Kang, Mas, Yang, Beb, ya. Nanti ya ketika Jumatan tolong simak ya khatib itu menyampaikan khutbahnya apa. Supaya nanti ya kamu bisa menyampaikan ke saya. Begitu. Ya. Hari ini kan tidak begitu, Jumatan dipakai untuk istirahat kan datang ke masjid itu. Ya, setelah sholat tahiyatul masjid duduk bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut kan begitu. A'udzubillahi min dzalik. Tidak dijadikan sebagai fasilitas untuk menuntut ilmu. Harusnya itu jadikan sebagai fasilitas menuntut ilmu. Meskipun khutbah yang disampaikan kan sebentar di Jumatan itu. Tapi kalau kemudian kita dengarkan sebaik mungkin, nah itu mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh pulang ke rumah itu. Nah supaya suaminya nggak ngantuk, nggak tidur di Jumatan itu, ya itu harus pesan para istrinya. Dengarkan ya. Nanti si suami kan, nanti kalau saya tidur ditagih sama istri. Jawab apa nanti? Ya. Seperti itu. Nah itu harus ada kerjasama. Nah taib itu kewajiban seorang suami itu. Nah kewajiban seorang istri itu apa? Taat saja sama suami. Hatta sesungguhnya nih semua pekerjaan rumah tangga itu sesungguhnya kewajiban suami, Bu. Setuju tuh Bu? Wah setuju sekali. Sebetulnya semua pekerjaan rumah tangga itu kewajiban suami, Bu. Ya. Sebetulnya ibu itu nggak punya pekerjaan detail itu. Dalam syariat itu enggak, ya. Cuma satu saja tugas dari istri itu. Kewajiban istri itu apa? Taat suami saja. Begitu. Nggak ada tuh kewajiban cuci, ya, ngepel, nyapu, masak, nggak ada kewajiban bagi istri itu. Cuma Anda kan berubah. Kalau suami sudah memerintahkan, nah tadi kewajiban istri apa? Kewajiban istri terhadap suami apa? Nah itu taat saja. Jadi begitu sejatinya, ya. Jadi hukum asalnya semua pekerjaan rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Makanya kalau kemudian ada waktu kosong, waktu senggang, waktu luang itu, ketika melihat istri sedang sibuk, bantu. Bukan bantu sebetulnya ya. Bukan bantu, itu memang pekerjaan utamanya. Maka ringankan pekerjaan para istri itu, harusnya begitu. Sebagaimana Rasulullah itu datang ke rumah, masuk ke rumah itu, lihat Aisyah, Ummu Salamah, istri-istrinya yang lain itu sedang berjibaku dengan pekerjaannya, Rasulullah pun ikut terlibat. Ya, sedang nyuci piring ikut terlibat, nyuci baju ikut terlibat. Ya, seperti itu Rasulullah. Ya, selalu melibatkan diri dalam pekerjaan yang dilakukan oleh istri-istrinya. Masya Allah. Seperti itu memang. Hari ini sering saya dapatkan keluhan dari para istri, Ustaz, ya, sampai detik ini suami saya belum pernah memegang bekas cucian, sekedar membawakan ember ke tempat jemuran saja, seperti yang gengsi. Allahu Akbar. Ya, padahal Rasulullah mencontohkan kita sampai Rasulullah itu kalau kemudian istrinya lagi capek, nyuci sendiri bajunya itu. Kenapa? Sadar bahwa itu sebetulnya kewajiban asli suami. Tapi bukan artian kemudian suami harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Nanti giliran dia nggak kerja, nggak ada uang, mau kenapa nanti? Nah, disitulah kerja sama itu harus dibangun dalam rumah tangga. Tapi kita kembali lagi. Jadi ini analisa orang-orang Yahudi dalam rangka untuk menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslimin, yaitu dari sisi keluarga, hancurkan itu. Yang kedua, ini analisa orang Yahudi. Untuk menghancurkan Islam, peradaban Islam dan kaum muslimin itu adalah hadmut ta'lim. Hadmut ta'lim itu apa? Menghancurkan pembelajarannya. Ya, menghancurkan pembelajarannya. Coba hari ini ya, 2 tahun ke belakang saja, itu sudah berhasil menghancurkan pendidikan di Indonesia itu. Bahkan bukan sekedar di Indonesia ya, di banyak negara pun sama. Yahudi berhasil menghancurkan pendidikan itu. Ya. Banyak yang stres, bukan si anak-anak yang stres, orang tuanya yang stres itu selama COVID kemarin. Ya, kalau anak-anak mah senang-senang saja kan. Waktu COVID kemarin kan anak itu senang-senang saja, libur 2 tahun, bayangkan itu. Ya, yang stres siapa? Orang tuanya.
ya disuruh mengerjakan tugas anak-anaknya, kan begitu, ya, supaya membantu anaknya. Yang ada bukan anak terbantu dengan orang tua, justru orang tua dibantu anaknya. Kemarin itu. Nah, makanya perlu tadi informasi detail tentang corona, vaksin dan sebagainya itu, supaya nanti pengalaman 2 tahun kemarin, ya, itu bisa diterapkan pengalamannya itu kalau terjadi lagi. Tapi naudzubillah min dzalik, kita tidak berkehendak dan kita tidak mau kalau itu terulang kembali. Naudzubillah, kita selalu minta kepada Allah itu. Taib. Jadi merusak pendidikan. Dan sejatinya dalam Islam itu pendidikan itu sejatinya itu ada di rumah tangga. Pendidikan anak itu seharusnya ada pada orang tuanya. Karena kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua. Adapun lembaga pendidikan di luar sana, para guru itu hanya membantu saja. Hanya membantu saja. Tapi fakta yang terjadi di lapangan seolah-olah pendidikan anak itu kewajiban gurunya, kewajiban lembaga pendidikannya, seolah-olah itu bukan kewajiban orang tua. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini persepsi yang salah yang harus kemudian diperbaiki lagi. Bayangkan kalau setiap orang tua mampu menghadirkan pendidikan untuk anak-anaknya, sejatinya lembaga pendidikan di luar sana itu nggak perlu dibutuhkan sesungguhnya. Kalau kita menseriusi kewajiban pendidikan dalam rumah tangga itu. Cuma yang jadi masalah tadi, ya, persepsi yang salah, sehingga kemudian yang terjadi seperti ini. Ketika kemudian banyak lembaga pendidikan ditutup, udah kalang kabut akhirnya. Si anak tidak terdidik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus mengembalikan pendidikan itu ke rumah tangga. Pendidikan anak itu harus dikembalikan ada di rumah. Jadikan rumah itu sebagai madrasah. Jangan dijadikan rumah itu sebagai kandang. Kandang kenapa? Ya tempat tidur, tempat makan, tempat buang air saja. Itu kan seperti kandang. Tapi jadikan, ya, rumah itu sebagai masjid, sebagai madrasah. Begitu. Sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pendidikan. Pusat peribadatan bukan artian kemudian si suami sholat di rumah, enggak. Sholat wajib tetap suami harus di masjid, seperti itu. Sholat wajibnya itu. Taib, itu yang kedua. Yang ketiganya, ya, analisa Yahudi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin itu, peradaban Islam dan kaum muslimin adalah isqatul qudwah. Isqatul qudwah itu menghancurkan atau menjatuhkan tokoh-tokoh keteladanannya. Menghancurkan atau menjatuhkan tokoh-tokoh teladannya. Dihancurkan dengan narasi-narasi negatif, dengan opini-opini miring dan sebagainya, seperti itu. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya masyarakat itu jauh dari public figurnya, ya, jauh dari figurnya itu, jauh dari keteladanan, seperti itu. Kalau umat Islam berhasil tuh tiga-tiganya dihancurkan, udah Yahudi akan mudah sekali menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau tiga-tiganya tadi kita terjaga tuh semuanya, maka insya Allah selamanya Yahudi tidak akan bisa menghancurkan peradaban Islam dan kaum muslimin. Taib, kita kembali lagi kepada tema kita. Nah, oleh karenanya kemudian upaya orang Yahudi seperti itu, ya, dengan hasil analisa itu, maka nusyuz itu sekarang sudah dianggap sesuatu yang biasa. Ya, sudah sesuatu yang biasa saja hari ini. Ya, istri mau apa-apa itu nggak perlu izin suami hari ini. Hati-hati, itu sebuah perbuatan nusyuz. Bahkan seorang ulama bernama Atha itu mengatakan si istri ketika keluar rumah menggunakan wewangian itu sudah kategori nusyuz itu. Istri, ya, para ibu nih Bu, para istri keluar rumah nih menggunakan wewangian itu sudah dikategorikan nusyuz. Ya, berarti nggak boleh wewangian, boleh hanya wewangiannya dikhususkan untuk suaminya saja, begitu. Ya, jadi untuk suaminya saja. Kalau kemudian wewangian kan bagi suami juga iya, tapi untuk yang lain juga iya. Nah, ini masalah juga ini. Ya, nggak boleh, ya, tetap harus kemudian diletakkan pada tempatnya semula. Kalau mau kemudian berdandan, berdandanlah untuk suaminya.
Kalau ingin berparfum, berparfumlah untuk suaminya, begitu. Ya. Karena sesungguhnya ini balik lagi kepada pendidikan para istri. Suami itu adalah surga dan nerakanya para istri. Begitu Ali bin Abi Thalib mengatakannya bahwa suami itu adalah surga dan nerakanya suami. Loh, kok dua-duanya? Ya. Ketika istri itu mendapatkan ridho suami, si suami itu senang, ya, gembira dengan keberadaan dan pelayanan istrinya itu, maka insya Allah si istri itu akan mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau kemudian si istri itu dimurkai oleh suaminya, suaminya sampai murka marah, maka secara tidak langsung si istri pun akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan murka seluruh makhluk langit. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya bukan artian kemudian kok Allah memenangkan laki-laki, bukan begitu. Ya, bukan demikian. Tapi memang ketetapannya seperti itu. Jadi ketika para istri itu tunduk patuh kepada suami itu bukan artian supaya supaya kemudian suami itu bak raja. Ya, dipuji-puji, dipuja-puja terus seperti itu. Bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh istri itu, itulah jalan surganya. Nah, ya, itulah jalan surganya. Maka kalaupun ada misalkan konflik antara suami dengan istri, ya, kembalikan kepada syariat. Kalaupun ada konflik suami dengan istri itu, kembalikan. Bagaimana syariat memberikan jalan keluar ketika ada konflik itu? Ketika ada konflik, nah disinilah, ya, sebab baik dan buruknya itu ada pada istri. Kalau ada konflik, para istri itu silahkan, ya, para istri itu meminta maaf duluan kepada suami, meskipun yang salah itu suami. Ya, minta maaf dulu para istri itu kepada suami, meskipun yang salah itu si suami. Karena kalau menunggu maaf dari suami, Bu, hese pisan. Gengsi itu para suami itu untuk meminta maaf duluan itu. Karakter laki-laki begitu, Bu. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan, ya, kendali rumah tangga itu ada pada suami, tapi sebab baik buruknya rumah tangga itu ada pada istri. Nah, itu. Makanya ketika terjadi konflik, Bu, meskipun yang salah itu suami, ibu minta maaf duluan. Minta maaf saja. Itu akan meluluhkan egonya suami, Bu. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi permintaan maaf istri itu akan meluluhkan ego suami. Dan pada akhirnya nanti dia akan menyadari. Meskipun dia akan gengsi untuk mengakui sebetulnya memang saya yang salah, meskipun berat itu untuk mengungkapkan seperti itu, tapi dia akan terungkap dengan cara lain. Tiba-tiba nanti si suami itu ngajak, "Yuk kita shopping yuk." Tiba-tiba begitu saja. Atau tiba-tiba datang bawa hadiah sama istri. Padahal sejatinya dia mau minta maaf itu. Cuma gengsi terucap di lisan itu. Begitu suami itu. Ya. Nah, ala kulli hal, kalau ada masalah, kalau ada konflik di rumah tangga itu, mulai permintaan maaf itu dari istri. Itu akan meluluhkan keegoan suami. Apalagi kalau salahnya dari istri, harus lebih duluan. Jangan biarkan berlalu 3 hari dulu. Kalau sudah berlalu 3 hari, kategori nusyuz nanti, Bu. Ya. Kalau sudah berlalu ini konflik terus saja, ya, maka nanti terjadi nusyuz itu. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun sejatinya nusyuz itu tidak hanya berlaku bagi istri kepada suami. Suami pun bisa terkena nusyuz. Ketika apa? Ketika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri. Ya. Jadi kedurhakaan itu bukan hanya sekedar dilakukan oleh istri kepada suami, tapi kemudian suami pun bisa jatuh ke dalam kubangan nusyuz ketika dia kemudian mendolimi istrinya. Taib. Imam Adz-Dzahabi menutup dengan satu kisah. Ada kisah 2 ulama. Ini sudah maghrib. Ya. Imam Adz-Dzahabi menceritakan tentang kisah ini. 2 ulama, bukan 2 ulama, seorang keluarga ulama ini. Dia punya sepupu. Nah, si sepupunya ini kemudian datang ke
ke saudaranya itu, kemudian dilihat ini sedang lagi masalah, si ulama ini sedang ada masalah dengan istrinya itu, sehingga tidak terlihat ada komunikasi ya antara saudaranya dengan istrinya itu, terlihat nggak ada komunikasi. Ketika datang ke rumahnya itu ditanya, kemana saudara saya? Oh, lagi keluar. Hanya ya sudah, ya dia pun pulang lagi. Ternyata setelah lama baru datang. Rupanya si saudaranya itu habis mencari kayu bakar. Dan yang mengagetkannya itu apa? Si suaminya itu membawa kayu bakar sembari apa? Sembari di atas si kayu bakar yang banyak itu di atas tunggangan seekor singa. Nah, ini kan sampai kaget. Kok saudara saya punya hewan piaraan singa itu? Ya. Sampai kemudian si kayu bakarnya itu diturunkan dan singa itu pergi begitu saja. Ya. Sampai ketika ditanya, kok bisa begitu? Nah, si ulama ini mengatakan, si saudaranya ini, nggak tahu, tiba-tiba saya bertemu dengan singa ini, kok singa ini tiba-tiba ngedepak gitu istilahnya itu, seolah-olah sok simpan di punggung saya. Nggak tahu apa sebabnya itu, ya. Dan akhirnya setelah lama berlalu, barulah ketahuan. Rupanya apa? Rupanya si saudaranya tadi, seorang ulama tadi itu tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Allah jadikan makhluk di luar sana sebagai pelayannya. Allahu Akbar. Sampai kemudian setelah lama si sepupunya ini datang lagi. Oh, sekarang beda. Bagus sekali dengan istrinya itu. Komunikasinya bagus, kemudian pergaulannya bagus. Ya, sampai kemudian ditanya, alhamdulillah ya, sekarang sudah akur. Bukan akur, ini istri saya yang baru katanya. Ini istri saya yang baru, yang kemarin tuh nggak selesai konflik, hanya ya sudah. Ya, cara yang paling baik ya cerai, dicerai. Akhirnya istri saya baru, dan alhamdulillah istri saya yang sekarang itu salihah luar biasa. Terbukti hari ini. Ya, komunikasi kami sangat lancar dan sangat cair sekali. Nah, ini sebuah sebuah keadaan di mana sejatinya, sekali lagi, kalau ada konflik, ya, mulailah dari seorang istri meminta maaf kepada suami. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat itu, ya, lau jaza li ahadin antas juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau sekiranya seseorang boleh bersujud kepada seseorang, pasti akan aku perintahkan seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Kalau dah. Maksudnya apa? Betapa kedudukan suami di depan istri itu harus menjadi jalan surganya. Kalau tidak demikian jadi jalan nerakanya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW ketika ini hadis tentang Isra Mi'raj, inni ra'aitun nara fa aktsaru ahlaha an-nisa. Aku pernah melihat dan menyaksikan neraka itu, namun kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan wanita. Para sahabat bertanya, loh kenapa wanita? Karena rata-rata sebab wanita itu masuk ke dalam neraka itu apa? Kufrul ashir. Karena sebab utamanya karena mereka tidak mensyukuri atau mengkufuri keluarganya. Alias Ibnu Abbas menjelaskan dia tidak pandai mensyukuri keberadaan suaminya. Nah itu. Oleh karenanya ini bukan dalam rangka untuk menghakimi para istri saja. Lagi-lagi kita kembalikan, para suami pun bisa terkena nusyuz, bisa terkena durhaka ketika ya kewajibannya tidak terlaksana dan ketika hak si istri itu kemudian dizalimi. Nah, adapun tadi ya tugas istri kenapa harus tunduk patuh kepada Allah? Karena suami itu adalah surga dan nerakanya para istri. Oleh karenanya silahkan sebaik mungkin dan sehebat mungkin ya bagaimana agar kemudian para istri itu mendapatkan ridho dari suami. Kalau kemudian si istri sudah mendapatkan ridho suami, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak sebaliknya loh ya, tidak sebaliknya. Maksudnya si suami mah kunci ridho Allahnya bukan pada istri, tapi pada ibunya, pada ibu suami. Termasuk nanti birrul walidain seorang istri itu lewat keluarganya suami. Birrul walidain para istri itu lewat orang tua suami. Ya. Loh kok begitu? Ya.
Pertanyaannya begini, ada pertanyaan lagi. Ibu mau nggak punya suami yang kemudian perhatian sama orang tua ibu? Pengen nggak? Caranya bagaimana? Berikan perhatian maksimal ibu sekalian para istri kepada orang tua suami. Maka si suami nanti dengan sendirinya akan kemudian ingin membalas. Ya, perlakuan ekstra istri kepada orang tuanya, dia ingin membalas. Dia pun ingin kemudian memberikan perhatian kepada mertuanya. Akan senang itu kalau istri kemudian melihat suaminya itu perhatian terhadap orang tuanya. Senang itu. Pasti akan senang itu. Ya. Nah, makanya kemudian sekali lagi birrul walidainnya para istri itu melalui orang tua suami alias mertuanya. Insya Allah kalau para istri ya mendapatkan ridho mertua tuh, maka akan mendapatkan ridho Allah juga. Kalau kemudian si istri itu mendapatkan ridho mertuanya, maka itu akan menjadi jaminan surga bagi orang tuanya. Begitu. Sebagaimana satu kisah seorang wanita di zaman Rasulullah itu, ya, ketika ada kabar bahwa orang tuanya sakit, bapaknya itu sakit, namun suaminya lagi pergi berdagang, keluar Madinah, jauh sekali. Maaf, saya nggak bisa datang, suami saya belum pulang. Beberapa hari berikutnya kemudian datang lagi, bapakmu lagi sekarat. Sambil nangis si wanita ini menjawab, maaf sekali, suami saya belum pulang. Sampaikan maaf saya dan saya doakan dari sini. Sampai kemudian beberapa hari berikutnya sampai berita, bapakmu sudah meninggal, innalillahi. Nangis sejadi-jadinya. Tapi maaf, saya belum bisa pulang. Suami saya belum pulang. Sampai kemudian akhirnya setelah beberapa hari itu suaminya pulang dan gak langsung menyampaikan berita, dilayani dulu tuh, siapkan makanan, bahkan dimandikan suaminya. Kemudian setelah reda tuh, setelah tenang habis makan, baru bercerita, Mas, bapak meninggal beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo sekarang kita pergi. Langsung pulang ke rumahnya. Tapi datang ke rumahnya, semua saudaranya mencaci maki. Kamu nggak punya perasaan, orang tua sakit nggak datang. Dicaci maki seperti itu. Sampai kemudian saudaranya itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya ini durhaka. Kata Rasulullah, enggak. Justru bapaknya masuk surga lantaran taat anaknya kepada suaminya. Allahu Akbar. Begitu. Ini ketetapan Allahnya begitu, Bu. Jadi kalau orang tua ibu ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, caranya berikan perhatian ekstra ibu kepada mertua alias orang tua suami. Dorong suaminya untuk bakti kepada orang tuanya, begitu. Ya, dorong untuk suaminya agar bakti kepada orang tua. Karena kunci surga suami itu ada pada ibunya, ada pada orang tuanya, bukan pada istrinya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kenapa kok demikian? Karena ketika nanti ibu punya anak laki-laki pun akan diperlakukan hal yang sama oleh anak laki-lakinya, begitu. Ya, ibu kalau punya anak laki-laki, dan sejatinya anak laki-laki ibu bapak ibu ini adalah anak laki-laki. Ya, jadi anak sesungguhnya itu anak laki-laki, karena setelah dinikahkan anak perempuan itu sudah milik suaminya nanti. Ya, milik suaminya. Maka anak sesungguhnya itu adalah anak laki-laki itu, yang memang Allah tetapkan begitu. Jadi meskipun sudah menikah, anak laki-laki itu tetap baktinya kepada orang tua menjadi nomor satu. Tapi nyatanya fakta di lapangan enggak seperti itu kan. Justru orang tua itu lebih nyaman tinggal dengan atau dekat dengan anak-anaknya yang perempuan kan. Ini masalah juga ini. Harusnya orang tua itu dekatnya sama anak laki-laki, ini malah sama anak-anak perempuan. Karena masalahnya apa? Karena masalahnya anak laki-laki ya terpalingkan dengan istrinya, tersibukkan dengan istrinya. Kadang seperti itu. Makanya lagi-lagi nih, istri harus mampu mendorong suaminya untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi untuk meningkatkan kualitas rumah tangga. Ya, agar kemudian rumah tangga ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan setan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, memohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tolong berikan perhatian khusus untuk negeri kita tercinta ini, rumah tinggal kita, kemudian tempat ibadah kita ini, minimal dengan doa terbaik dan minimal dengan doanya Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah 126. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Karena kalau negeri ini aman, kita pun bisa leluasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.